Bayangkan dua orang yang saling membenci begitu dalam, hingga mereka lupa bahwa mereka pernah berbagi rahasia yang sama. Hari ini, dunia mengenal Iran dan Amerika Serikat sebagai dua kutub yang siap saling menghancurkan lewat ujung misil. Tapi jika kita putar balik jarum jam, kita akan menemukan sebuah plot twist yang sulit dipercaya. Dulu, Tehran bukan tentang slogan perlawanan, melainkan tentang pesta-pesta mawar dan gaya hidup ala Hollywood. Di sana, Shah Iran dan Presiden Amerika berdiri bahu-membahu, tertawa seperti sahabat lama yang tak terpisahkan. Lalu, apa yang membuat persahabatan sehangat itu berubah menjadi dendam yang membara selama puluhan tahun? Jawabannya terkubur dalam sebuah konspirasi, secangkir teh di London, dan satu kata, minyak. Cerita ini bermula ketika cairan hitam pekat mulai menyembur dari tanah Iran, dan dunia mendadak haus akan emas hitam itu. Muncul seorang pria kurus dengan tekad baja, namanya Mohammad Mossadegh. Dia melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia merebut minyak Irak dari tangan Inggris untuk dikembalikan kepada rakyatnya. Tapi bagi para raksasa barat, keberanian Mossadegh adalah vonis mati bagi bisnis mereka. Di sudut-sudut gelap ruangan intelijen, sebuah rencana jahat lahir dengan nama sandi, Operasi Ajax. Tahun-tahun 1953, CIA melakukan eksperimen pertama mereka dalam menggulingkan sebuah pemerintahan. Uang suap bertebaran, kerusuhan di Sulut, dan dalam semalam, demokrasi Iran dihancurkan berkeping-keping. Ini adalah dosa asal, luka pertama yang tak akan pernah kering di ingatan kolektif bangsa Iran. Amerika bukan lagi teman. Bagi banyak orang, mereka berubah menjadi sang dalang di balik layar. Shah dikembalikan ke tahtanya dengan mahkota emas, tapi dengan bayang-bayang Amerika di punggungnya. Saat istana berpesta, di ganggang sempit, api kemarahan rakyat mulai menyulut sumbu ledak. Mereka merasa harga diri mereka dijual demi kepentingan asing, dan ledakan itu tinggal menunggu waktu. Lalu datanglah tahun 1979. Tahun di mana gerbang kedutaan besar Amerika diguncang oleh kemarahan yang tak tertahankan. Krisis Sandera yang membuat dunia menahan napas selama 444 hari. Inilah kisah tentang bagaimana cinta berubah menjadi benci, dan sekutu menjadi seteru abadi. Buka mata Anda, kita akan menelusuri sejarah kelam di balik perang dingin yang paling panas di dunia. Setelah Mossadegh disingkirkan, Shah Muhammad Reza Pahlavi kembali ke singgasananya, bukan raja biasa, tapi anak emas barat. Tehran berubah menjadi Paris di Timur Tengah, bar, bioskop, dan majalah mode Amerika memenuhi sudut kota. Bagi Washington, Iran adalah benteng pertahanan terkuat melawan komunisme, sebuah kapal induk yang tak bisa tenggelam di atas lautan minyak. Uang mengalir derah, senjata-senjata tercanggih Amerika mendarat di pangkalan udara Iran. Shah meluncurkan revolusi putih, ambisi besar menyeret Iran ke abad ke-20 dalam semalam. Pendidikan dan hak wanita melompat jauh ke depan. Iran tampak seperti negara masa depan. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Di balik gedung-gedung tinggi, jutaan rakyat merasa asing di tanah mereka sendiri. Para ulama dan kaum tradisionalis melihat modernisasi ini bukan sebagai kemajuan, melainkan sebagai pemerkosaan terhadap identitas budaya mereka. Bagi mereka, Shah bukan lagi seorang pemimpin, melainkan boneka yang dipasang oleh setan besar. Shah tahu ada api yang mulai membara, dan dia menjawabnya dengan tangan besi. SFVAK, polisi rahasia bentukan CIA dan Mossad, yang namanya saja cukup untuk membuat orang gemetar. Dinding-dinding di Iran mulai memiliki telinga, siapapun yang berbisik melawan Shah akan hilang dalam kegelapan. Ribuan aktivis, mahasiswa, dan ulama dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan. Disinilah Amerika membuat kesalahan fatal. Mereka menutup mata terhadap penderitaan rakyat Iran demi kestabilan pasokan minyak. Puncaknya terjadi pada tahun 1971, Shah merayakan 2500 tahun Kekaisaran Persia dengan pesta paling mewah dalam sejarah manusia. Makanannya didatangkan langsung dari Paris dengan pesawat. Sementara rakyat di sekitarnya berjuang untuk sesuap nasi. Dunia melihat kemegahan, tapi rakyat Iran melihat penghinaan. Mereka muak dari pengasingannya di Paris.
seorang ulama tua mulai mengirimkan pesan-pesan. Lewat kaset rekaman, suara itu adalah Ayatollah Khomeini. Dan dia menjanjikan satu hal, badai akan datang. Januari tahun 1979, Teheran bukan lagi kota mod, melainkan lautan manusia yang bergemuruh. Teriakan Akbar Shah mati untuk sang raja menggetarkan dinding-dinding istana yang dulu tak tersentuh. Shah, yang pernah dijuluki raja di atas segala raja, kini melarikan diri, membawa sekotak tanah Iran dan air mata di matanya. Tahta itu kosong, dan kekosongan itu segera diisi oleh sosok yang paling ditakuti oleh Washington. Sebuah pesawat Boeing 747 mendarat, Ayatollah Khomeini turun, disambut seolah-olah dia adalah Mesias yang ditunggu. Dalam sekejap, Iran yang sekuler runtuh, digantikan oleh Republik Islam yang membara. Bagi Amerika, ini adalah mimpi buruk geopolitik, mereka kehilangan sekutu terbaik, dan mendapatkan musuh paling vokal. Namun, kemarahan rakyat Iran belum tuntas, mereka menginginkan Shah kembali untuk diadili, sementara Amerika justru melindunginya. 4 November tahun 1979, ratusan mahasiswa memanjat gerbang kedutaan besar AS di Teheran. Mereka menyebutnya sarang mata-mata. Diplomat Amerika yang panik mencoba menghancurkan dokumen rahasia, sementara ribuan kertas berubah menjadi ribu di mesin penghancur. Tapi mereka terlambat, gerbang itu jebol. 52 warga Amerika disandera, dan martabat sebuah negara adidaya ditarik ke titik terendah. Dunia terperangah. Hubungan diplomatik yang dibangun puluhan tahun putus hanya dalam hitungan jam. Penyanderaan ini berlangsung selama 444 hari. Setiap malam, warga Amerika menonton hitungan mundur di televisi mereka dengan perasaan tak berdaya. Presiden Jimmy Carter mencoba operasi penyelamatan rahasia, Operasi Rugged Claw, namun badai gurun dan kegagalan mekanis mengubahnya menjadi tragedi mematikan. Sejak saat itu, kebencian bukan lagi sekadar politik, ini menjadi urusan pribadi. Amerika melabeli Iran sebagai negara pendukung teroris, dan Iran membalasnya dengan satu julukan yang akan bergema selamanya, Amerika, sang setan besar. Hanya setahun setelah revolusi, Iran diserbu. Saddam Hussein dari Irak melihat celah untuk menghancurkan musuh barunya, Amerika, yang masih terluka oleh krisis Sandera, melakukan hal yang tak terduga. Mereka mendukung Saddam dengan data intelijen dan senjata. Bagi Iran, ini adalah konfirmasi akhir. Amerika tidak hanya membenci pemerintah mereka, tapi ingin menghapus negara mereka dari peta. Sadar tak bisa menang perang terbuka melawan teknologi barat, Iran mengubah strategi, mereka mulai membangun poros perlawanan. Hizbullah al-Ahad di Lebanon, kelompok militan di Irak, hingga pemberontak Houthi di Yaman, Iran berperang tanpa mengirim tentara mereka sendiri. Amerika membalas dengan sanksi ekonomi yang mencekik. Mereka mencoba membuat Iran berlutut tanpa melepaskan satu peluru pun. Lalu muncul ancaman baru, yang membuat seluruh dunia terjaga di malam hari, program nuklir Iran. Iran bersumpah ini, untuk perdamaian. Namun Washington melihatnya sebagai tiket menuju kiamat di Timur Tengah. Tahun-tahun 2015, sebuah secercah harapan muncul lewat kesepakatan nuklir. Dunia bernapas lega, tapi itu hanya jeda singkat sebelum badai yang lebih besar. Janji itu diingkari, kepercayaan hancur, dan kedua negara kembali ke bibir jurang peperangan. Januari tahun 2020, sebuah drone MQ-9 Reaper milik IS terbang tanpa suara di atas langit Baghdad. Targetnya, Qasem Soleimani, jenderal paling kuat di Iran, sang arsitek perang bayangan. Bagi Amerika, dia adalah teroris. Bagi Iran, dia adalah martir nasional. Kematiannya hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Iran membalas dengan hujan rudal ke pangkalan IS. Pesannya jelas, tidak ada lagi tempat yang aman. Dendam ini telah menjadi darah. 7 dekade telah berlalu sejak kudeta pertama itu, namun sejarah seolah terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Washington melihat Iran sebagai ancaman bagi stabilitas global, Tehran melihat Amerika sebagai penjajah yang haus akan kontrol.
Kedua belah pihak terus membangun narasi bahwa musuh adalah iblis, sementara rakyat di tengah-tengahnya menjadi tawanan politik. Perang hari ini bukan lagi sekadar dentuman bom. Ia ada dalam sanksi yang melumpuhkan ekonomi, dalam serangan cyber yang mematikan listrik, dan dalam propaganda yang memenuhi layar kita. Setiap kali ada secercah harapan untuk dialog, bayang-bayang masa lalu selalu datang untuk memadamkannya. Bagi mereka yang berkuasa, konflik ini adalah tentang pengaruh. Tapi bagi mereka yang hidup di dalamnya, ini adalah tentang bertahan hidup. Lalu, bagaimana ini akan berakhir? Apakah akan ada jabat tangan tulus yang mampu menghapus luka tahun 1953 dan trauma tahun 1979? Atau mungkinkah kita sedang menuju ke satu titik ledakan besar yang tak akan bisa diperbaiki lagi? Dalam catur politik ini, mungkin tidak ada pemenang sejati, yang ada hanyalah papan yang hancur. Sejarah mengajarkan kita bahwa kebencian yang dipelihara akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Pilihan ada di tangan kita, belajar dari masa lalu atau hancur bersamanya. Inilah sejarah kenapa Iran dan Amerika bisa berperang. Terima kasih telah menonton.